Ini mungkin adalah yang paling menarik yang pernah kamu lihat di Tahun Ular. Komik kultivasi Tulu yang paling mendebarkan. Permulaan cerita adalah tentang seorang penderita gangguan mental yang berlatih untuk menjadi dewa. Dia menceritakan pengalaman melihat penggunaan daging manusia untuk membuat pil keabadian. 3 bunga berkumpul di bagian atas. Berbagai jenis makhluk aneh dan dewa telah membuka kekejaman dunia kultivasi. Protagonis, Li Huawang, adalah pemuda yang bercita-cita tinggi dari abad ke-21. Seharusnya dia menikmati masa muda di kampus. Namun, karena halusinasi yang sering muncul, dia terjebak dalam dunia kultivasi yang saling memangsa. Tanpa cara lain, dia saat ini sedang mengolah bahan obat di sebuah gua. Di sekitar, berbagai kelompok aneh juga melakukan hal yang sama. Saat Li Huawang fokus membuat bahan obat, seorang wanita di sampingnya justru mengulurkan tangan dan memasukkan bahan obat ke mulutnya untuk dijilati. Dia terus-menerus menggumam tentang makan permen. Namun, Li Huawang dengan wajah datar mendorongnya jatuh ke tanah. Tak menyangka wanita itu justru menunjukkan ekspresi menyeringai. Ia terus-menerus mengulang bahwa ini menyenangkan. Li Huawang yang baru mau menjelaskan, tiba-tiba terganggu oleh suara di belakang. Terlihat seorang pria gemuk. Dia sedang menekan seorang wanita berambut putih untuk melakukan tindakan asusila. Meskipun wanita itu terus berjuang melawan, namun, ia masih tidak bisa melepaskan diri dari kekangan pria berkeringat itu. Suaranya juga memicu tawa jahat dari orang-orang yang mengamati. Li Huawang yang mengira ini adalah ilusi, sebenarnya tidak ingin campur tangan. Namun, batasan moral di dalam dirinya memaksanya untuk menghantamkan alu penumbuk obat ke dahi pria gemuk itu. Meskipun itu hanya ilusi, tetap tidak bisa. Pria gemuk itu jatuh ke tanah sambil terus berteriak marah, "Kau sudah selesai. Tahukah kau siapa guruku? Aku akan membuatnya membunuhmu." Menghadapi teriakan pria gemuk itu, Li Huawang justru tidak mengacuhkan. "Apa sih gurumu itu? Dia bahkan tidak berarti apa-apa." Begitu suaranya terdiam, semua orang di gua tertegun di tempat. Pria gemuk itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa lawannya berani secara terbuka menghina guru. Pada saat suasana menjadi canggung, dari jauh, suara langkah kaki semakin dekat. "Senior, Wang Ximei, guru memanggilmu untuk pergi." Mendengar perintah dari pria berbaju putih, pria gemuk itu segera berkata dengan senang hati, "Kamu sudah selesai, guru pasti tidak akan membiarkanmu lolos." Huawang yang ingin mengikuti pria berbaju putih malah ditahan oleh wanita di belakangnya. Melihat ekspresi gadis yang terus-menerus menggelengkan kepala, dan nada yang mencegahnya untuk pergi, Li Huawang dengan tegas melepaskan gadis itu. Kemudian mengikuti pria berbaju putih menuju keluar gua. Sinar matahari dan udara di luar gua seketika membuat Huawang tersadar. Adegan ketika dia mengalahkan pria gemuk itu terulang kembali di pikirannya. Sifatku sebenarnya tidak sekuat itu. Aku tidak bisa membiarkan ilusi ini mempengaruhi pikiranku. Saat dia sedang merenung, saudari seangkatannya di sampingnya memberikan siku ke arahnya. Namun dia berhasil menangkap pergelangan tangannya. "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Saudari itu perlahan membuka kain robek di tangannya. "Adik, mau makan gula cair? Supaya tidak terganggu lagi di belakang." Huawang dengan diam mengambil gula tersebut. Kemudian keduanya berjalan menuju gua sang guru. Melalui sebuah gua, terlihatlah sebuah tungku alkimia yang besar. Saat ini, guru sedang mencampur obat di atas. Saudari itu memberi hormat dengan sopan. Setelah mendengar panggilan dari sang guru tiba-tiba menghentikan gerakannya. "Murid yang baik, akhirnya kamu datang. Benar-benar membuatku menunggu lama." Setelah itu, dia melompat dan tiba di antara keduanya. Kemudian, dia mencengkeram leher saudari senior dan mendorongnya ke dalam wadah penumbuk obat. Setelah itu, dia mengambil alu penumbuk obat dan memukulnya dengan keras di tubuh saudari senior. Suara jeritan yang menyedihkan pun terdengar. Guru tersenyum jahat dan memerintahkan, "Nyalakan tungku, buat pil keabadian." Setelah dia selesai berbicara, 2 orang kertas mengangkat wadah obat dan menuangkannya ke dalam tungku. Dia memandang cairan merah terang itu. Li Huawang terus mengingatkan dirinya sendiri. Ini semua ilusi, semuanya adalah ilusi. Kakek gila ini juga ilusi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memberitahu dirinya, fenomena di depannya tidak pernah memudar. Sebaliknya, orang tua itu justru mengarahkan perhatian padanya. Katanya, "Kamu menyebutku adalah omong kosong." Namun, itu benar. Mengenai hal-hal kosong ini, Li Huawang tidak menghiraukannya. Dia hanya terus mengingat dalam pikirannya, ilusi. Suara ini juga palsu. Dao tua yang tidak mendapat respons membuka mulutnya dan menerkam ke depan. "Apa kamu bisu? Bicara padaku." Saat dia hampir menyentuh Huawang, sebuah cahaya putih memancar dari pusat keduanya. Membuka mata lagi. Kini telah kembali ke dunia. Melihat tubuhnya yang terikat kuat, Huawang langsung terdiam ingin melapor ke polisi. Tak lama kemudian dokter pun datang. "Xiao Li, apakah ada perubahan baru dalam halusinasi kali ini?" Balasan Song Na untuk periode lalu. Huawang menjawab dengan bingung seperti jawaban masa lalu. Adegan yang sama. Ribuan hal yang sama. Hanya saja, apakah aku sudah memberitahumu tentang saudari senior? Kali ini sang master tua sangat kejam menghancurkannya. Lalu memasak obat. Kemudian membuka tungku untuk meramu pil. Dokter terus mengangguk sambil membaca arsip lama. "Dokter, halusinasi yang berbeda ini bagi hatiku. Apakah ada makna khusus, Bu? Apakah ada yang unik?" Dokter berhenti sejenak dari pekerjaannya saat mendengar itu. "Kamu tidak perlu memperhatikan hal-hal ini. Tapi ingatlah panjang setiap halusinasi. Dan bagaimana dengan kondisi mentalmu? Karena kamu sudah berhasil mengatasi gangguan persepsi halusinasi. Maka kamu harus ingat, semua itu di sana adalah ilusi, jangan sampai terjebak lagi." Sembari berbicara, dokter melangkah menuju pintu. Sebelum pergi, dia memperingatkan Li Huawang. "Tidak peduli berapa lama kamu terjebak dalam halusinasi. Ingat untuk bertindak sesuai logika di sana.
Hanya dengan cara ini, kamu bisa keluar dari rumah sakit dengan cepat. Di jalan dokter, seorang gadis cantik muncul di hadapnya. Dengarkan baik-baik kata dokter, iya. Orang yang datang adalah Yang Na, sahabat masa kecil Li Huawang. Melihat penampilan gadis itu yang ceria, Li Huawang tertegun dan berbisik. Nana, kenapa kamu datang? Dia segera menunjukkan wajah yang sangat menjengkelkan. Yang Na mengeluh dengan kesal. Dia kemudian mengeluarkan satu set buku pelajaran yang membuatnya hancur hati. Orang tua menangis melihat soal ujian masuk perguruan tinggi. Materi belajar yang diberikan langsung oleh para guru. Saya membawakanmu ini, dan Huawang terdiam di tempat. Nana, kita kan sudah bermain bersama sejak kecil. Apakah kamu membalas dendam seperti ini? Yang Na mengangkat buku dan langsung menghujamkannya. Sambil bercanda, dia berkata, tentu saja tidak hanya ini. Dan juga pergi ke tempat yang paling kamu cintai. Melihat konsol permainan kesayangannya di tangan orang lain, Li Huawang segera berdiri untuk mengambilnya. Wajah mereka berdua hanya berjarak 2,5 cm untuk bertemu. Saat wajah kecil Yang Na memerah, Li Huawang dengan tidak peka justru berbaring di tempat tidur bermain game. Kamu tidak tahu betapa saya hampir mati bosan di rumah sakit jiwa setiap hari. Melihat ekspresi bersemangat King Mei, Yang Na dengan penuh harap berkata, ingat untuk mengerjakan PR ya. Jangan lupakan janji di antara kita. Begitu mendengar kata janji, Li Huawang menghentikan gerakannya. Kemudian dia berdiri dan mendekat ke depan Yang Na. Ketiga orang itu berdekatan dengan akrab. Kita sudah sepakat untuk masuk universitas yang sama. Aku pasti sembuh, Nana. Setelah berpelukan selama 2,5 menit, Li Huawang kemudian mengusulkan untuk mengantar Yang Na pulang. Namun, saat dia baru berdiri dan melangkah, ternyata guci obat dari gua sebelumnya muncul di samping tempat tidur. Sementara itu, Yang Na juga menyadari ada yang tidak beres dengan Li Huawang. Huawang, kamu baik-baik saja kan? Ada apa, Huawang, kamu tidak apa-apa kan? Li Huawang, yang kembali sadar, dengan ceria berkelakar. Kaget ya, Nana, dengan angkuh dia mengalihkan kepala. Sangat membosankan, apa dia masih menganggap dirinya anak-anak? Sambil berkata, dia pun dengan marah berbalik dan pergi. Li Huawang segera menoleh dan melihat ke meja. Tapi bejana penumbuk obat itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kemudian dia mengikuti langkah Yang Na. Keduanya berjalan beriringan. Li Huawang terus meminta maaf dari belakang. Nana, jangan marah lagi. Aku hanya ingin membuatmu senang. Namun, Yang Na di depannya tetap tidak tergerak. Saat Huawang bersiap untuk mendekat dan memeriksa, Yang Na dengan nakal mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya. Minggu depan aku akan datang menemuimu. Kamu harus baik-baik di dalam sana, ya. Li Huawang tersenyum bodoh, dan keduanya melambaikan tangan untuk berpisah. Keindahan masa muda, di saat ini sangat terasa. Kembali ke rumah sakit, Li Huawang terus teringat akan momen di ruang perawatan itu. Tidak ada konteks dalam kalimat ini. Dalam sekejap yang baru saja terjadi, dia benar-benar melihat bejana obat. Apa mungkin penyakitnya semakin parah? Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa keluar sebelum ujian masuk universitas. Dia juga tidak bisa masuk universitas yang sama dengan Yang Na. Saat dia meragukan apakah penyakitnya semakin parah, tiba-tiba, dia melihat ada sesuatu yang keluar dari pakaian rumah sakitnya. Apa ini? Saat dia mengeluarkan sekantong gula pasir dari tasnya, hatinya kembali terkejut. Bukankah ini gula pasir yang diberikan saudari senior bodoh itu kepada saya? Sesuatu dari ilusi muncul di dunia nyata. Setelah dia terkejut selama 2,5 detik, dia berlari cepat menuju arah di mana dokter berada. Namun, langkah yang baru saja dia ambil terganggu oleh pikirannya. Jika ini nyata, di sana tidak hanya ada ilusi manis, loh, masih ada peluang yang belum pernah saya temui. Gambar beralih. Li Huawang kembali ke dunia itu. Melihat orang-orang di depannya yang hanya tahu bekerja. Dia mengulurkan kedua lengannya dan berteriak, apakah kalian punya uang? Atau perhiasan emas perak juga bisa. Lagi pula di sini tidak akan menghabiskan uang. Lebih baik pinjamkan kepada saya selama seminggu. Melihat tatapan bijak mereka, Li Huawang juga menyerah pada keinginannya untuk kaya. Saat dia menghela nafas, terdengar suara lemah dari belakang. Kakak Li, bisa datang sebentar. Orang itu adalah wanita yang diselamatkan Li Huawang sebelumnya. Li Huawang mengikuti wanita itu ke sudut gua. Wanita itu berjongkok dan melepas sebuah cincin emas. Apakah ini bisa membantu kakak Li? Li Huawang terus mengamati cincin emas itu. Kemudian dia tersenyum dan menyimpannya di dadanya. Nanti lagi. Kemudian dia tersenyum sambil memasukkan cincin kaki emas itu. Pinjamkan dulu. Pinjamkan cincin kaki emas ini padaku untuk sementara. Nanti aku kembalikan. Ini sirup gula bisa dimakan. Cukup manis. Sambil kedua orang itu berbincang. Di belakang mereka ada sekelompok apoteker yang menonton. Aku pikir akan ada pertunjukan yang seru. Sungguh membosankan. Suara perdebatan mereka membuat pria berbaju putih yang menjaga merasa tidak puas. Kalian berkumpul di sini untuk apa? Cepat bekerja. Setelah menasehati semua orang, pria berbaju putih mengejek Li Huawang, adik junior. Obat dasar untuk guru yang tidak bisa menjadi milikmu terakhir kali. Sangat disayangkan, tetapi Li Huawang tidak menjawab. Dia hanya teringat nama orang itu dalam pikirannya. Orang ini sepertinya bernama Xuan Yang. Melihat lawannya tidak merespons, Xuan Yang dengan tidak sabar memerintahkan. Kalian semua kerja yang baik, obat guru belum siap. Kalian semua tidak bisa mengambilnya. Dan saat dia berjalan, giok yang bergoyang di pinggangnya juga menarik perhatian Li Huawang. Giok itu seharusnya adalah barang antik, jika demikian. Itu akan segera menjadi milikku. Waktu berlalu dengan cepat. Sekejap mata sudah tengah malam. Saat ini di luar gua Xuan Yang, Li Huawang menghela napas saat keluar dari dalam rumah. Tidak disangka Xuan Yang malam ini tidak ada di gua. Jika barang ini bisa dibawa keluar untuk dijual, setidaknya bisa menutupi biaya kuliah dia dan Yang Na. Begitu memikirkan hal ini,
Dia pun dengan bersemangat berjalan menuju ke bawah gunung. Namun belum berjalan beberapa langkah, dia melihat cahaya api di depan. Saat dia bingung, dari belakang, tak tahu kapan muncul sosok Xuan Yang. Li Sidi, mengapa kau ada di sini pada saat seperti ini? Li Huawang segera menoleh untuk memeriksa situasi. Saat itu, Xuan Yang mengenakan pakaian bahan dasar obat. Ketika dia bertanya, orang itu justru mendengus dingin. Anggap saja kau beruntung, ikut kami. Melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Kakak seperguruan yang menjaga sudah menyiapkan jalan. Mendengar kata-kata ini, Li Huawang akhirnya mengerti niat mereka. Kalian ingin melarikan diri. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya. Xuan Yang mendorongnya ke dinding dan berteriak. Jika kamu tidak pergi bersama kami, maka mati di sini saja. Kami sama sekali tidak akan memberi kamu kesempatan untuk memberitahu orang tua itu. Melihat Xuan Yang hampir gila, Li Huawang memikirkan rencana di dalam hatinya. Lagi pula, aku bisa kembali ke rumah sakit kapan saja. Sekumpulan ilusi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Begitu kata kunci diaktifkan. Di depan Li Huawang muncul sebuah gambar berbentuk salju. Ketika ia membuka matanya lagi, ia sudah kembali ke rumah sakit. Saat ini, ia masih terikat di tempat tidurnya. Pada saat ini, para perawat juga sudah tertidur. Dia juga tidak bisa memastikan apakah cincin emas dan jimat telah dibawa keluar. Tak ada cara lain, dia hanya bisa kembali ke dunia lain untuk memeriksa situasinya. Dalam sekejap, dia sudah berada di jalan setapak gunung. Kerumunan yang sebelumnya ramai telah pergi. Keesokan paginya, seorang pemuda lain berteriak sambil berlari kencang. Jangan tidur semua. Guru meminta semua orang berkumpul di pavilion Huyan. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa bangkit dengan kebingungan. Mereka mengikuti bocah itu sampai di depan sebuah aula besar. Melihat orang-orang di bawah yang terus-menerus berbisik, sang biksu tua berteriak dengan wajah penuh kebengisan. Tadi malam, saat tengah malam, seseorang berusaha melarikan diri. Bahkan termasuk 2 murid Dao Ye. Sambil berbicara, sang biksu tua, tiba-tiba ia menarik 4 bocah yang terikat dengan kuat. Aturan dari sekte Donghua di Sandong adalah setiap yang berprestasi pasti akan dihargai. Salah harus dihukum, jadi kalian harus membayar harganya. Begitu berbicara, sang biksu tua langsung mengayunkan tali dan melemparkan bocah-bocah itu ke udara. Sembari membentuk jari seperti pedang, ia berteriak, membuka. Tanah di bawah bocah itu seketika terbuka menjadi mulut besar. Sejumlah tentakel aneh terus menjulur keluar dari lubang itu. Mereka menembus tubuh bocah itu layaknya anak panah. Suara jeritan menyakitkan bergaung di telinga Li Huawang. Pemandangan berdarah ini terus-menerus merangsang dirinya. Li Huawang, semua ini adalah halusinasi. Semuanya adalah ilusi yang kau ciptakan. Kau tidak perlu takut akan hal ini. Tidak peduli seberapa banyak ia menghibur dirinya, tentakel yang nyata. Gambar aneh itu telah terpatri dalam pikirannya. Apa ini? Apakah aku juga menciptakannya dalam halusinasiku? Setelah menghukum murid yang berkhianat, seorang pemuda berkepala botak berdiri di atas tentakel dan memberikan kesan menakutkan. Kedepan, siapapun yang memiliki niat buruk, ingatlah untuk memikirkan pemandangan hari ini. Aku, Tao Yang, telah memberitahukan kalian. Membantu orang lain menjadi dewa adalah kebajikan besar. Jika aku menjadi dewa, tentu saja aku tidak akan melupakan kebaikan kalian. Sambil berbicara, Tao tua mendekati Li Huawang. Tatapan yang menyeramkan itu menatap lawan dengan tajam. Para pengkhianat malam tadi mengundangmu untuk pergi bersama. Mengapa kau tidak mau? Li Huawang berdiri diam di tempatnya. Mengenai ilusi yang diciptakan dalam pikiran ini, bagaimana dia bisa merasa takut? Namun di mata Master Tua, itu adalah perasaan yang berbeda. Dia dengan puas mengelus kepala Huawang. Kamu sangat baik, Dao Ye melihatmu cukup berbakat. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid resmi saya. Pergilah mengelola ruang bahan, untuk penghargaan yang hipokrit ini. Li Huawang juga tahu bahwa mereka hanya kekurangan tenaga kerja. Ngomong-ngomong, sejak sekarang kamu menjadi murid Dao Ye. Tanpa nama Dao, itu tidak bisa. Haha, mulai sekarang nama Daomu adalah Xuan Yang. Setelah mengatakan itu, Master Tua melemparkan sebuah tas kain. 5 pil ini adalah pil dewa yang diproduksi oleh saya. Menelan ini tidak hanya akan menambah umur 10 tahun, tetapi juga akan memberimu kekuatan besar untuk sementara sebagai perlindungan. Setelah melakukan ini, Master Tua melangkah ringan menuju bagian belakang. Lihat tidak, melawan Dao Ye hanyalah jalan menuju kematian. Tetapi siapapun yang membantu Dao Ye akan mendapatkan imbalan besar. Melihat pil keabadian yang mengeluarkan darah di tangannya, Li Huawang teringat pada momen ketika saudari senior dijadikan bahan dasar obat. Pil keabadian ini jangan-jangan dibuat dari daging manusia. Keesokan paginya, Li Huawang kembali ke dunia nyata. Dia membawa keluar barang-barang seperti cincin emas. Ketika dia berpikir tentang bagaimana menangani barang-barang ini, pintu kamar tiba-tiba dibuka dengan kekuatan besar. Suara marah yang terdengar. Li Huawang, aku menerima teleponmu. Aku membolos dan melompati tembok untuk datang. Sebaiknya kamu punya alasan penting. Jika ini cuma prank, kamu siap-siap saja untuk hancur. Sementara dia mengeluh, Li Huawang terus mengamati sekeliling. Sambil menarik tirai dan menutup pintu. Yang mengira akan melakukan hal buruk langsung merasa canggung. Seketika dia terkejut dengan jimat yang diberikan Li Huawang kepadanya. Li Huawang berkata pelan, dengarkan saya. Jangan bersuara. Lalu dia menjelaskan asal-usul barang itu. Gambar INFT berubah. Li Huawang menghubungi orang tuanya di dunia luar lewat telepon sekali lagi. Namun, semua orang tidak percaya pada kata-katanya. Hanya yang mau mendengarkan. Li Huawang yang tidak punya cara lain hanya bisa berharap kepada Yang Nana Ses, kamu harus percaya padaku, sebentar lagi. Suara perawat terdengar dari pengeras suara di dalam ruangan. Xiao Ji, pacar kecilmu datang mengunjungimu lagi. Li Huawang keluar dari pintu dengan bersemangat. Panggang kecilnya. Namun yang datang adalah 3 petugas keamanan yang membawa peralatan. Xiao Han berkata,
Melihat paman yang terburu-buru ke depan, Li Huawang mengajukan pertanyaan yang membingungkan hatinya. Zhao Shifu. Xiao Han berkata, ada masalah apa? Xiao Ji, cepat tutup pintu dengan baik. Jangan keluar sembarangan jika melihat Lao Liu Tu. Xiao Han berkata. Setelah kembali ke kamar, Huawang tidak memikirkan langkah-langkah yang benar. Lao Liu Tu seharusnya telah melarikan diri dari ruang perawatan. Tapi bagaimana dia bisa keluar dengan tubuh kecilnya? Publik, hal yang tidak penting ini dengan cepat dia lupakan. Sulit. Sekarang, bertemu Yang Na adalah hal yang penting. Tak lama kemudian, keduanya bertemu di sudut rumah sakit. Huawang, saya mengikuti kata-katamu untuk meminta seseorang mengidentifikasi barang-barang itu. Pemegang giok itu benar-benar merupakan barang antik, dan nilainya tidak kurang dari 40 W. Mendengar kata-kata ini, Li Huawang menggosok kepalanya dan bergumam. Saya sudah tahu itu seperti ini. Saya tidak sakit, semuanya itu nyata. Setelah mengucapkan itu, dia dengan penuh semangat memeluk gadis di depannya dan berteriak. Nana, saya tidak sakit. 2,5 menit kemudian, Huawang yang menenangkan perasaannya dan Yang Na berjalan di jalan kecil rumah sakit. Sepertinya kemampuan ini benar-benar asli. Ini tidak bisa sembuh dengan cepat. Nana, apakah kamu sudah siap menjadi seorang wanita kaya kecil? Mendengar ini, wajah Yang Na langsung memerah. Tangannya yang kecil mengepalkan tinju sebagai sebuah serangan keras. Adik Bao, jangan bicara sembarangan tentang wanita kaya kecil, Huawang. Saya tidak butuh uang, dibandingkan dengan kemampuan ini. Kesehatanmu lebih penting, janjilah padaku. Pengobatanmu tidak boleh terhenti, obat juga tidak boleh terhenti. Jika tidak, saya tidak akan membantumu lagi. Mengenai perhatian pada cinta masa kecil, Li Huawang baru saja mengangguk sebagai jawaban. Dari belakang keduanya, tiba-tiba muncul seorang yang aneh. Orang aneh itu menarik Yang Na dan menjatuhkannya ke tanah. Melihat pemandangan ini, Li Huawang segera melompat maju untuk menghentikannya. Lao Liu Tu, dia adalah pacarku. Segera lepaskan dia, tapi di detik berikutnya, dia langsung terkena batu yang dilemparkan oleh lawan di dahinya. Li Huawang yang tidak siap terjatuh ke tanah karena gerakan mendadak. Yang Na yang sedang melawan mengeluarkan teriakan yang memilukan. Pil. Li Huawang yang tak berdaya tiba-tiba teringat pil yang diberikan oleh orang tua sebelumnya. Pil. Jika ditelan, tidak hanya bisa menambah umur 10 tahun, tapi juga akan memberimu kekuatan luar biasa untuk sementara. Digunakan untuk menyelamatkan hidup. Dalam tatapan mata Yang Na yang penuh air, dia menelan pil ajaib itu. Detik berikutnya, aura membunuh yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Lao Liu Tu yang merasa ada yang tidak beres baru saja ingin berbalik untuk melihat. Namun, dia tiba-tiba ditangkap oleh Li Huawang dan dibenturkan kepalanya. Suara retakan yang nyaring terdengar. Dahi Lao Liu Tu langsung terbenam. Saat ini, Li Huawang tampak telah kehilangan akal dan berubah menjadi dewa pembunuh. Suara jeritan memilukan keluar dari mulut Lao Liu Tu. Aku katakan berhenti, apa kau tidak mendengar? Membuka mata lagi. Li Huawang terikat di dinding dengan rantai berukuran 2,5 cm di seluruh tubuhnya. Aku sudah bilang ini adalah serangan balik. Saya melakukan ini untuk melindungi Yang Na. Itu adalah Lao Liu Tu yang pertama kali menyerang Yang Na. Dokter di depanku menyentuh dahi dan merenung. Ini bukan serangan balik, ini sama saja dengan balas bunuh. Xiao Li, katakan yang sebenarnya padaku. Bagaimana kamu bisa melukai pihak lawan sampai seperti itu? Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Menghadapi pertanyaan dokter, Huawang terdiam dan tidak bisa menjawab. Masalah pil itu terlalu melanggar hukum untuk diketahui orang lain. Melihat situasi itu, mata dokter menjadi dingin. Xiao Ji, pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Saya paling benci ketika pasien menipuku. Dalam keadaan terdesak, Huawang hanya bisa menutup mata dan kembali ke dunia lain. Ketika ia membuka mata, ia menemukan dirinya berbaring di atas ranjang jerami. Saat ini tidak ada cara lain yang lebih baik. Hanya bisa mengandalkan ini untuk menghindari kenyataan, dan keesokan paginya, ia dibawa oleh pemuda itu ke sebuah aula besar. Saat ini, sang tua sedang menjelaskan prinsip kepada murid-murid di bawah. Xuan Yuan, baru saja masuk ke King Fengguan. Pasti ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Kamu sebagai kakak seperguruan, tolong ajari dia untukku. Anak muda di samping Huawang langsung menangkupkan tangan dan memberi hormat. Cukup, waktu sudah lewat, jika tidak ada yang penting, mari pergi makan. Begitu sang tua selesai berbicara, murid yang berlutut di sampingnya curi-curi pandang kepada Huawang. Tatapan mencurigakan itu membuat Li Huawang merasa bingung. Dalam perjalanan turun gunung, kakak Xuan Yuan menjelaskan kepadanya. Di samping guru adalah kakak seperguruan Zeng. Sejak kakak Zeng dan kakak Zeng Zhen memblot, dia sekarang adalah satu-satunya murid yang dijaga oleh guru. Lain kali jika bertemu di kuil, ingat untuk menghormatinya. Dia adalah yang paling cemburu. Mengenai peringatan dari Pangsi, Li Huawang menggaruk kepalanya dan terus bertanya. Kakak senior Xuan Yuan, adik baru saja menjadi murid. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Mohon bantu klarifikasi, kakak senior. Meskipun guru secara pribadi menerima kamu sebagai murid, dan juga mempercayakanmu untuk mengelola ruang bahan. Namun jika ingin guru mengajarkanmu metode untuk menjadi abadi, masih sangat jauh, begitu mendengar ada jalan untuk menjadi abadi. Li Huawang terkejut dan langsung bertanya pada Xuan Yuan dengan marah. Apakah guru benar-benar bisa menjadi abadi? Dia melihat adik yang sangat bersemangat. Xuan Yuan langsung mendorong Li Huawang dan berkata, kekuatan guru tentu sangat luar biasa. Namun, untuk metode menjadi abadi ini, mungkin hanya adik senior seperti Zheng Xixiong yang bisa mempelajarinya. Mendengar kata-kata ini, Li Huawang juga tahu peluangnya telah tiba. Tempat ini memang memiliki banyak barang berharga. Harus berusaha mengambil lebih banyak harta dari sini. Beberapa hari kemudian di ruang pembakaran pil, sang tua saat ini sedang mengendalikan api untuk membuat pil. Dengan teriakan kerasnya, dia membuka tungku. Dari dalam tungku, tiba-tiba terbang beberapa pil berwarna merah cerah.
Sang Dao segera mengeluarkan guci harta dan menyimpannya. Bagus, bagus. Hari ini hasilnya sangat melimpah. Li Huawang yang mengamati dari bawah merasa cemas dalam hati. Astaga, aku malah hanya memikirkan cara menghasilkan uang. Polanya masih terlalu kecil. Jika bisa membawa kemampuan ini ke dunia nyata, bukankah itu berarti akan menjadi kaya besar? Saat ia tenggelam dalam mimpinya, pendeta Tao tua itu berbalik dan berteriak padanya. Li Huawang segera membungkuk dan melangkah maju. Guru, apa yang kamu inginkan? Sekarang kamu bertanggung jawab untuk mengelola ruang bahan, ya? Pergi dan bawa seseorang bernama Bai Linglin. Setelah beberapa hari berinteraksi, Li Huawang sudah tahu bahwa wanita yang diselamatkannya bernama Bai Lingsen. Begitu memikirkan bahwa gadis itu akan segera menjadi bahan obat, ia merasa sayang. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, Sang Dao langsung mendekat. Aku ngomong denganmu, tidak terdengar. Tanpa solusi, dia segera menutup mata dan melarikan diri. Dalam sekejap, dia kembali ke kenyataan. Melihat ibunya dan dokter yang cemas di depannya, Huawang dengan penasaran bertanya, Bu, mengapa dokter Li ada di sini? Ibunya terlebih dahulu dengan penuh perhatian menyentuh kepalanya. Kemudian dia bertanya tentang keadaannya. Kenapa kepalamu dibungkus seperti ini? Sakit tidak? Bu, aku baik-baik saja, melihat anakku dalam keadaan baik. Ibu Li menghela napas lega. Anak ini sudah kurus sekali. Makanan di rumah sakit tidak enak, kan? Ini adalah anggur susu yang paling kamu suka. Bu, datang memberi makanmu, kata Li Huawang sambil makan. Bu, kamu sulit-sulit datang ke sini. Temani aku saja, jawab Ibu Li sambil mengangguk lembut. Syukurlah kamu sudah sadar. Jika tidak, Dokter Li akan membawaku untuk bertemu dengan keluarga orang tua yang memukulmu. Begitu menyebutkan masalah, dokter segera mendesak, Kakak Sun. Keluarga pasien Liu memang sudah menunggu cukup lama. Bagaimana jika kita pergi duluan? Segera menjelaskan, Ma. Saat itu, siapa yang sedang membalas? Balasan umum. Yang pertama menyerang Yang Na. Ibu Li sambil membereskan barang menjawab. Dokter sudah memberitahu saya tentang kejadian hari itu, tenang saja. Semuanya ada ibu di sini. Sebelum berangkat, Ibu Li tidak bisa menahan untuk berpesan. Ibu sudah pergi lebih dulu. Kamu harus mendengarkan kata dokter, ingat untuk minum obat tepat waktu. Menatap sosok ibu yang menjauh. Li Huawang sedikit mengangkat sudut bibirnya. Nanti, saya pasti akan memarahi mereka sampai habis. Seakan dia merasakan kepuasan samar. Kesadarannya kembali kabur dan dia dikirim ke sana. Dokter baru saja ingin memulai percakapan. Li Huawang langsung menutup matanya dan tiba di dunia lain. Saat ini dia terjatuh di tanah. Guru mengulurkan tangan yang memegang tentakel ke arahnya. Li Huawang baru saja membuka mulut untuk menjelaskan bahwa dia sudah bangun. Namun, sang guru langsung mencengkeram kepalanya. Tentakel di tangannya dengan cepat disodorkan ke mulutnya. Jika sudah bangun, buka mulut untukku. Li Huawang yang tidak siap langsung menelan tentakel itu. Tentakel yang lengket terus berjuang di dalam mulutnya. Melihat hal ini, sang guru tertawa jahat. Jika tidak membuka mulut lebar-lebar, bagaimana bisa menelan Black Tai Sui ini? Black Tai Sui ini adalah barang yang bagus, Lo. Selama kau menelannya, kau bisa menekan histeriamu. Li Huawang berjuang untuk mencabut Tai Sui satu persatu. Aku tidak sakit, aku tidak akan makan. Sang guru melihat situasi itu segera memerintahkan muridnya untuk maju. Kedua orang itu mengeluarkan pedang tajam dan mengarahkan ke leher Huawang. Nak, mau makan atau tidak, itu bukan urusanmu. Setelah mendengar kata-kata ini, Li Huawang kembali menutup matanya. Kenapa itu bukan urusanku? Sementara itu, di dunia nyata, suara nyaring Yang Na terus bergema di ruang perawatan. Huawang, kamu tidak apa-apa, kan? Tidak enak badan, bagian mana yang tidak enak? Laut yang khawatir di depanku. Melihat King Mei yang khawatir di depanku. Li Huawang sejenak tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Dokter Li dengan mengatur kacamatanya bertanya, Kecil Li, apa yang kamu lihat dalam halusinasi? Emosimu akhir-akhir ini agak bergejolak, ya. Melihat dokter yang terus menyatu dengan bayangan. Li Huawang juga menyadari bahwa dia belum keluar dari halusinasi. Dokter Li, apakah ada obat yang bisa sementara menekan halusinasi? Saya ingin istirahat sejenak. Mendengar kata-kata ini, dokter berbalik bersiap untuk meresepkan obat. Lina teringat bahwa masih ada sisa obat sebelumnya. Setelah mendapatkan obat, Yang Na dengan lembut maju, Huawang, saya akan memberi kamu obat. Saat itu, Li Huawang yang disiksa oleh halusinasi tanpa ragu menerima obat. Di sisi lain, Li Huawang juga menelan Tai Sui ke dalam perutnya. Seiring dengan hilangnya halusinasi, Huawang akhirnya tenang dan merasa aman. Selama dia meminum obat, halusinasi di sana tidak akan muncul. Setelah mendengar bahwa pihak lain dalam bahaya, Yang Na dengan khawatir bertanya, apa yang baru saja menjangkau kamu dalam halusinasi? Tidak ada apa-apa, hanya orang di sana yang berbicara aneh. Dia bilang saya punya histeria. Dia bahkan ingin memberiku makanan aneh untuk menyembuhkanku. Apa yang kamu katakan? Apakah saya seorang modern? Apa saya masih bisa menjadi halusinasi dari obat itu? Sebenarnya, di sana adalah halusinasi, sambil berbicara. Dari mulut Li Huawang muncul satu tentakel hitam. Kemudian, berbagai tentakel muncul dari mulutnya. Pemandangan aneh ini membuat kesadarannya runtuh seketika. Bukankah saya sudah minum obat? Kenapa masih ada halusinasi? Segera dia berpikir untuk menggunakan cara menutup mata untuk melarikan diri. Namun, saat dia membuka matanya lagi, dia masih berada di dunia yang berbeda. Sang pendeta terkejut, sebelumnya dia bilang tidak mau makan. Hasilnya hampir saja menghisap tanganku. Dengan halusinasi seperti ini, masih bilang tidak ada masalah. Setelah berkata demikian, dia pun berbalik dan berjalan keluar. Jika halusinasi sudah hilang, kerja dengan baik. Dalam kuil King Feng, tidak ada tempat untuk orang yang malas. Ingatlah untuk datang ke sini setiap awal bulan untuk mengambil obat. Merasakan tentakel di dalam mulutnya.
Li Huawang sangat terkejut. Bagaimana bisa begini? Apakah tempat ini yang sebenarnya? Dan apakah dunia ini yang palsu? Huawang yang kesadarannya hancur ingin menarik keluar tentakel dari mulutnya. Namun benda itu seakan memiliki kesadaran dan terus-menerus mundur ke dalam perutnya. Sekumpulan air hitam mengalir keluar dari mulut Huawang. Saat dia merasa putus asa, suara lembut yang nah terdengar tiba-tiba. Li Huawang segera menentaikan kepala. Tatapan itu membuatnya tidak akan pernah melupakan seumur hidupnya. Tubuh yang nah terus menghilang. Li Huawang berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Namun yang tersisa di tangannya hanya udara. Memandangi buah King Mei yang menghilang di udara. Mengapa Huawang mengatupkan giginya? Huawang menggigit giginya dengan keras. Mengapa aku sudah sampai di tempat seram ini? Penyakit ini masih tidak melepaskanku. Terlepas dari seberapa keras dia berteriak. Satu-satunya yang menjawabnya adalah gema di dalam gua. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, Huawang sudah berada di sini selama sehari. Bahan dasar obat di dalam gua terus menumbuk bahan. Bailing membawa beberapa mantou mendekati Huawang. Kakak Li, makan sedikit mantou. Ya, kamu hari ini belum makan apa-apa. Menghadapi perhatian Bailing, Huawang justru dengan acuh tak acuh menanyakan asal-usul jimat di tangannya. Bagaimana jimat ini bisa ada padamu? Ini diberikan oleh Kakak Li. Saya bilang tidak mau, tapi kamu tetap memaksaku menerimanya. Kakak seperguruan, setelah kamu menyodorkan padaku, kamu juga mengangkatku. Sambil tertawa dan bilang bahwa kamu tidak sakit. Mendengar kata-kata itu, wajah Huawang penuh kebingungan. Lalu, setelah itu, Kakak Wang memanfaatkan saat kamu sakit. Mengambil batu dan memukul kepalamu. Kakak Wang mengira bahwa kamu sudah mati. Jadi dia ingin melakukan tindakan asusila terhadapku. Begitu mendengar itu, Huawang langsung teringat momen saat menyelamatkan Yang Na. Lalu orang itu, dia dibunuh oleh situasi yang kamu hadapi. Kakak seperguruan, apakah kamu tidak ingat? Melihat ekspresi bingung Bai Lingsen. Gambar-gambar saat memukul Lao Liutu sebelumnya terus berputar di pikirannya Huawang. Bukankah saat itu aku yang memukul Lao Liutu? Jadi tidak ada Lao Liutu sama sekali. Aku benar-benar sudah cukup gila. Melihat orang-orang di depan yang terus bekerja. Huawang telah menerima fakta bahwa dirinya adalah orang dari dunia lain. Jika ini adalah kenyataannya, itu saudari senior yang sebelumnya. Dan orang-orang yang berurusan dengan obat itu memang nyata. Bukan hanya mereka, semua orang di sini akan mati. Dan penyebab semua ini adalah orang tua botak itu. Saat Huawang sedang merenung, tapi biksu tua di sampingnya membangunkannya. Xuan Yang, sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu. Huawang yang terkejut segera memberi hormat. Namun orang tua itu tidak terpengaruh. Beritahu aku, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Murid mengagumi jalan peleburan pil dari guru. Berharap kapan murid bisa mencapai tingkat ini. Pernyataan ini langsung membuat kakak seperguruan di sampingnya tidak puas. Namun orang tua itu malah tertawa aneh. Memiliki ambisi adalah hal yang baik, tapi bukan berarti aku tidak akan mengajarkanmu. Namun jalan peleburan pil eksternal tidak sesederhana itu. Pil biasa masih bisa dibicarakan. Tapi jika kau ingin berlatih peleburan pil internal dan eksternal sekaligus, menggunakan pil untuk menjadi dewa tidak semudah itu. Li Huawang merasa penasaran mendengar kata-kata itu. Apakah guru segera akan menjadi dewa? Menjadi dewa bukanlah hal yang begitu sederhana. Namun, saya pasti bisa. Apakah kamu tahu alasannya? Murid tidak tahu. Tepat saat kedua orang itu berbicara, kakak seperguruan di sampingnya menyela. Guru, waktu sudah mendekati tengah malam. Jika tidak segera menyiapkan pil, takutnya akan mengganggu waktu. Setelah mendengar, Lao Dao melambaikan tangan dan memberi isyarat. Kalau begitu, mari kita mulai menyiapkan. Kakak seperguruannya yang menerima perintah segera memberitahu, Xuan Yang, cepat pergi ke ruang bahan dan ambil bahan dasar obat yang dirimu bawa 2 hari lalu. Mendengar hal itu, Li Huawang tampak bingung. Itu karena 2 hari lalu kamu mengalami halusinasi. Guru menyuruhmu membawa bahan dasar obat putih itu. Kamu tidak membawanya. Akibatnya, guru kehilangan waktu untuk membuat pil. Apa kamu benar-benar lupa? Perisai. Sifat bahan dasar obat dan waktu pembuatan pil akan mempengaruhi kualitas pil yang dihasilkan. Hal ini tidak bisa diabaikan. Sudah banyak saya bicarakan, tapi kau tetap tidak paham. Segeralah pergi melakukan tugasmu. Pada saat ini, Huawang sudah terpaku di tempat. Perkara mengambil Bailing Miao untuk membuat pil keabadian belum berakhir. Tak lama kemudian, di ruang bahan luar, semua bahan dasar, tumbal obat ketakutan dan bersembunyi di balik batu. Ada orang lain yang datang, tidak bisa melarikan diri. Semua orang akan mati di sini. Melihat ekspresi ketakutan orang-orang, Li Huawang perlahan-lahan mendekati Bailing Miao. Bailing Miao, ikutlah denganku. Keduanya melangkah dengan langkah berat di jalan setapak. Saudara Li, jika kau bisa hidup keluar dari sini, bisakah kau menyampaikan pesan untuk keluargaku? Orang tuaku tinggal di kaki Gunung Nyuxin di negara Liang. Kau hanya perlu memberitahu mereka. Katakan bahwa putrinya tidak berbakti dan tidak bisa merawat mereka hingga akhir. Mendengar suara isak tangis yang terus-menerus dari belakang, Huawang perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya dan berteriak. Saya tidak bisa membantu dengan yang ini. Waktumu tidak banyak lagi. Sekarang cepatlah lepas celanamu. Yang terakhir memandang Huawang dengan kebingungan. Pasangan mata seperti kelopak bunga persik itu menunjukkan ekspresi tidak bisa percaya. Tak lama kemudian, keduanya akhirnya tiba di ruang pengolahan pil. Saat itu, sang pemuka tua sedang menggabungkan bahan obat seperti sebelumnya. Huawang memapa Bai Lingsen untuk maju. Guru, saya membawa bahan dasar untuk Anda. Kepala botak itu mengangguk senang mendengar. Xuan Yang, kamu melakukan dengan baik, murid yang baik. Ayo kemari. Setelah berbicara, tampak tangannya memancarkan cahaya biru saat meraih Bai Lingsen. Yang terakhir langsung terseret dari tanah oleh kekuatan besar. Dalam detik berikutnya, dia sudah berada di tangan pemuka tua.
Namun, dia yang sebelumnya senang. Setelah melihat tetesan darah yang perlahan mengalir dari ujung celana Bai Lingshen, tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Kenapa tepat saat ini darahnya mengalir? Maka, sifat obat ini akan berubah sepenuhnya. Setelah berbicara, dia melepaskan Bai Lingshen seperti melemparkan anjing mati. Suan Yang, bawa bahan dasar ini kembali. Huawang membungkukkan badan sebagai balasan. Akhirnya berhasil. Selanjutnya, cukup bawa Bai Ling Miao pergi dari sini untuk berhasil. Saat dia merencanakan rencana kecilnya dalam hati, tiba-tiba, pria gemuk itu memanggilnya. Karena bahan dasar ini tidak berhasil, kamu harus pergi mengambil satu lagi. Saya ingat, ada satu lagi bahan dasar putih ini. Cepat pergi dan cepat kembali. Jangan sampai mengganggu waktu saya untuk meracik pil. Sampai saat ini, Li Huawang baru menyadari. Trik-triknya sama sekali tidak dapat menyelesaikan situasi ini. Dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dia juga tidak berhasil menyelamatkan Bai Ling Miao setelah kembali ke ruang obat. Dia membawa satu lagi bahan dasar putih ke ruang pil. Di dalam ruang pil, Master tua itu tetap meracik pil keabadian dengan caranya sendiri. Bukankah kamu menginginkan jalan pil? Datang dan lihat, saat suara pembukaan tungku terdengar. Puluhan pil yang memancarkan cahaya merah melompat keluar dari tungku. Menatap pil merah menyala itu, Li Huawang memiliki jawaban di dalam hatinya. Selama kepala botak itu terus membuat pil, dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Setiap hari ke depannya akan ada tumbal obat yang mati di sini. Hanya dengan menyelesaikan sumber masalah, semuanya bisa diakhiri. Dia juga tidak bisa menjadi kaki tangannya. Hanya dengan membunuh pendeta tua, semuanya bisa diakhiri. Tidak salah, murid-murid lain tidak sebaik kamu yang rajin belajar. Pil pelajaran ini akan menjadi hadiah untukmu. Huawang membungkus sebagai tanda terima kasih. Murid yang baik, silakan nikmati. Huawang dengan bodohnya menelan pil itu. Kekuatan obat berubah menjadi aliran panas yang menyelubunginya. Dia yang merasa panas di seluruh tubuh tidak bisa menahan ingin melepas baju. Kepala botak itu tertawa jahat. Suan Yang, kembali dan beristirahatlah, efek obat ini sangat kuat. Untuk menyerap sepenuhnya, akan memakan waktu. Huawang mengangguk sedikit. Kemudian dia kembali ke ruangan tumbal obat. Saat ini dia berdiri di depan dinding. Di tangannya hanya sedikit berusaha. Dinding di depannya pun membuat cekungan. Namun, kekuatan besar ini justru tidak membuatnya senang. Sebaliknya, itu membuatnya sangat sedih di dalam hati. Adegan saat obat dasar putih berlutut di sampingnya meminta ampun terus terlintas. Aku telah memakan pil keabadian yang terbuat dari daging manusia. Hanya memakan satu butir. Aku mendapatkan kekuatan yang mengubah hidup. Orang yang telah memakan banyak pil keabadian. Bagaimana aku harus membunuhnya? Saat Huawang terus-menerus muntah, Sep pasang tangan kecil yang putih lembut membantunya. Kakak Li, apakah kamu baik-baik saja? Huawang terdiam di hadapan Bai Lingshen. Kakak, kamu tidak perlu. Kamu juga tidak berdaya. Keduanya berdiri di depan dinding batu selama 2,5 menit. Bai Lingshen yang pertama memecah keheningan. Kakak Li, apakah kamu ingin menghadapi guru? Tangan yang akan menempelkan lawan ke dinding dan menyuruh diam. Tampak kuat. Hal itu, kamu sudah. Tidak apa-apa, kakak. Hari ini adalah hari di mana Yu Laoye kembali untuk pasar. Guru sekarang tidak mendengar kita. Yu Laoye, apa itu? Percakapan dua orang yang berbisik, membuat penonton berpikir tentang hal-hal lain. Apakah kita akan ditangkap lagi untuk dijadikan tumbal obat? Kita sudah mati. Melihat ekspresi ketakutan orang-orang, Huawang juga mengerti bahwa semua orang menganggapnya sebagai kaki tangan si pemimpin yang terkutuk. Segera ia menarik Bai Ling Miao untuk berjalan ke dalam gua. Tempat ini tidak aman, mari kita berpindah tempat. Tindakan aneh kedua orang itu membuat penonton bingung. Setelah berpindah tempat, Huawang bertanya tentang asal-usul Yu Laoye. Yu Laoye, dia tidak bisa dilihat atau diraba. Kakek pernah berkata, hanya orang-orang yang memiliki kebijaksanaan yang dapat memanggil mereka. Namun pada tanggal 1 dan 15 setiap bulan, Yu Laoye akan kembali ke pasar besar. Seiring dengan narasi Bai Ling Miao, Li Huawang juga sedang merencanakan cara untuk menghadapi kepala botak itu di dalam hatinya. Tuan Yu harus pergi ke pasar pada hari pertama dan ke-15 bulan. Jadi dia tidak bisa mengawasi seluruh King Feng Guan selama 2 hari ke depan. Melihat Li Huawang tidak menjawab, Si Lingsen kembali bertanya. Guru Zhu, apakah kamu benar-benar ingin melawan guru? Mendengar kata-kata ini, Li Huawang menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Tentu saja, saya ingin sekali memakan dagingnya, meminum darahnya. Kata-kata ini membuat Bai Lingsen sangat emosional. Maka saya juga terlibat dalam hal ini. Saya juga ingin membantu. Hitung aku juga. Suara yang tiba-tiba ini memutuskan percakapan keduanya. Pemuda yang sebelumnya menonton pertunjukan kini berdiri di belakang keduanya. Kakak Li mungkin tidak ingat pada adik murid ini. Anak ini tidak memiliki nama yang terkenal dari lahir. Kamu bisa memanggil saya Dokwa, sambil berbicara. Dokwa menyerahkan mantou yang ada di tangannya kepada keduanya. Kakak dan kakak ipar, silakan makan mantou. Mengenai adik kecil yang tiba-tiba muncul ini, Bai Ling dengan wajah serius bertanya. Apa kau sedang mengintip kami berbicara? Brengsek, mana berani aku mengintip. Sebenarnya aku datang untuk mencari perlindungan dari kakak seperguruanku. Kebetulan mendengar kalimat terakhir dari saudari Bai. Bai Ling Miao tidak percaya sedikitpun pada omong kosong ini. Kau tidak mengerti apa-apa. Bagaimana kami bisa percaya bahwa kau benar-benar ingin bergabung? Saya mengagumi kakak seperguruan Li. Apa tidak boleh bergabung demi kakak Li? Mendengarkan percakapan kedua orang itu, Li Huawang tidak bisa menahan untuk mengeluh. Suan Yang, apakah kelompokmu saat itu juga berkumpul seperti ini? Memikirkan hal ini, Huawang melirik lawan bicara. Gabok, apakah kau tidak takut padaku? Yang terakhir tersenyum, bagaimana mungkin? Kakak Li sebelumnya juga tidak punya pilihan. Baiklah, masalah ini akan kau tanggung. Asalkan Gabok, kau tidak menyesal, sudah cukup. Maka dalam beberapa hari ke depan,
Li Huawang terus mencari cara untuk menghancurkan Dan Yangxi. Namun, dengan kekuatan mereka, mencapai ini hampir tidak mungkin. Dalam waktu yang gelap dan tanpa harapan ini, bahan dasar di ruang persediaan dibawanya satu persatu ke ruang pengolahan obat. Mengenai permohonan bahan dasar sebelum mereka mati, satu-satunya yang bisa dilakukan Huawang adalah mengingat wasiat mereka di dalam hati. Namun, hingga munculnya bahan dasar yang ke-8, segalanya mulai berubah. Pada hari itu, Li Huawang sedang membawa bahan dasar ke ruang pengolahan obat. Kepala botak yang sedang memeriksa suhu tidak bisa menahan pujiannya. Xuan Yang, kamu melakukan pekerjaan yang baik belakangan ini. Aturan kami di Sekte Donghua Barat adalah setiap prestasi harus dihargai. Setiap kesalahan harus dihukum. Karena kamu ingin belajar cara mengolah obat, maka aku akan mengajarimu resep obat penyubur darah terlebih dahulu. Jangan kamu anggap remeh resep ini, meskipun terlihat sederhana. Namun, ini juga adalah metode immortal dalam buku surga. Ingatlah, daging manusia 12 tile. Siang Fuzi setengah jin. Cai Kuanwan 2,5 potong. Sambil sedikit demi sedikit, Dan Yangxi menyampaikan resep obat itu. Li Huawang juga menuliskan dengan lembut di ujung bajunya. 2,5 menit kemudian, setelah bicara, Fang Cheng, Li Huawang dengan gembira menjawab, Guru. Murid telah mencatat resep pil di jubahnya. Namun, belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya. Dan Yangxi meliriknya sejenak. Lalu ia menendang dengan kaki besar yang berukuran 36 menuju wajah Li Huawang. Suara dentuman yang keras terdengar. Li Huawang jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari hidungnya. Apa yang terjadi dengan kepala botak ini? Kenapa tiba-tiba berubah sikap? Meskipun tulisan saya tidak bagus, tetapi masih bisa dikenali. Kepala botak ini bahkan tidak melirik. Sepertinya lebih seperti dia bereaksi terhadap tindakanku mencatat resep pil. Dengan pikiran ini, buku. Li Huawang juga teringat ketika mereka tidak punya banyak ajaran saat pelajaran pagi sebelumnya. Buku. Selain itu, di seluruh King Fengguan tidak ada satupun lukisan atau tulisan. Semua pengetahuan disampaikan secara lisan. Jangan-jangan kepala botak ini adalah seorang buta huruf. Anggaplah jika dia tidak bisa membaca. Lalu siapa yang telah mengartikan kitab langit itu untuknya? Pada saat Li Huawang terjatuh sambil berpikir, kakak seperguruan di sebelahnya, Zheng Kun, tidak bisa menahan ejekannya. Tidak menyangka guru bahkan bersedia memberikan resep pil dari kitab langit itu kepadamu. Sepertinya dia memang sangat senang dengan bujukanmu. Huawang bangkit dan membantah. Kakak Zheng Kun, ini adalah bukti bahwa guru menghargai saya. Meskipun guru memberitahu semua teknik dewa dari kitab langit kepadaku, kamu mungkin juga tidak bisa ikut campur, jika tidak ada urusan lain. Jadi, saya mohon kakak untuk memberi jalan. Saya harus membantu guru merapikan bahan obat. Kata-kata Huawang ini memicu amarah Zheng Kun. Terlihat dia mengangkat tangan dan menamparkan punggung Li Huawang. Secercah darah tiba-tiba memancar dari mulut Huawang. Namun Zheng Kun masih merasa tidak puas dan menendang. Hanya karena sebuah resep pil yang sepele. Kamu pikir dirimu itu siapa? Guru tidak memberitahuku tentang metode untuk mencapai keabadian. Dia bisa memberitahumu. Lagi pula, jangan terus mengandalkan guru untuk menekanku. Saya menemani guru saat dikejar orang. Kamu bahkan tidak tahu di mana sekarang. Mendengar kata-kata ini, Huawang berusaha berdiri dan membalas. Sepertinya bakat kultivasi kakak seperguruanku tidak cukup baik. Kenapa dia tidak berhasil mengikuti guru begitu lama? Kenapa dia masih tidak mendapatkan apapun setelah mengikuti guru selama ini? Dia bahkan belum mengajarkanmu teknik untuk mencapai keabadian, setelah kata itu keluar. Dalam hati Zheng Kun, kemarahan yang terpendam lama tiba-tiba menyala. Dia mengangkat tangan dan mengeluarkan teknik. Dengan gila dia mencaci Li Huawang sebagai limbah obat. Sambil berusaha keras, dia menjatuhkan Huawang ke dinding batu. Suara besar ini juga menarik perhatian Xuan Yuan. Adik senior Xuan Yang, kenapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat? Beruntung aku memakan pil dari guru. Jika tidak, aku sudah mati. Aku kan sudah bilang agar kamu lebih menghormati kakak seperguruanmu. Asteris asteris. Kenapa kamu masih mengganggunya setelah batuk sebentar? Huawang berdiri dan membalas. Apa dia bisa membunuhku? Jika murid di pengamatan ini mati lagi, maka tempat ini tidak akan bisa bertahan lagi. Dan juga, guru, Tuan Yu, sedang mengawasi di sebelah. Xuan Yuan yang mendengar kata-kata ini merasa bingung. Dari ekspresi wajahnya, dia juga tidak tahu siapa Yu Laoye itu. Detail kecil ini diperhatikan oleh Huawang. Hari ketika Xuan Yang dan kelompoknya melarikan diri bukanlah hari pertama tahun ke-15. Dan bahkan murid dalam seperti Zheng Kun pun belum menerima teknik kultivasi keabadian. Kepala yang botak ini jelas tidak dipercaya oleh siapapun. Memikirkan ini, Huawang tidak bisa menahan tawa jahatnya. Momen yang menakutkan ini membuat Xuan Yuan merasa takut setelah melihatnya. Bukankah guru sudah memberi obat pada saudara murid Xuan Yang? Mengapa lagi-lagi gejala histerinya muncul? Sementara itu, Huawang sedang terbenam dalam kebahagiaan menemukan celah. Pada hari-hari berikutnya, Li Huawang memanfaatkan kesempatan untuk berkonflik dengan Zheng Kun. Untuk mengungkapkan informasi tentang Yu Laoye kepada pihak lawan. Setelah melihat ekspresi penuh pemikiran dari lawan, rencananya terus berjalan. Di bawah pengamatannya secara diam-diam, Zheng Kun tetap berlatih setiap hari dengan teratur. Hingga pertengahan bulan berikutnya, Lai Zitu seperti biasa, membuat pil obat. Namun, Zheng Kun secara tak terduga meninggalkan tempat latihan. Saat itu, di luar tempat tinggal pil Zizi di King Fengguan, pintu Lai Zitu dibuka oleh seseorang. Zheng Kun berdiri di depan pintu mengawasi keadaan. Huawang bersembunyi di tempat gelap untuk memeriksa situasi. Sebuah bayangan keluar dari dalam rumah. Orang itu adalah Xuan Yin, sesama murid terdaftar. Setelah saling berkomunikasi, ketiganya bertepuk tangan dan menggunakan teknik untuk pergi dari tempat itu. Melihat kesempatan yang matang, Huawang melangkah maju dengan perlahan. Pembatasan di dalam ruangan telah dicabut oleh Zheng Kun dan temannya. Huawang dengan cepat menerobos masuk. Ruangan itu sangat gelap dan lembab. Bau busuk dari tikus mati menyengat hidungnya.
Huawang berjalan sambil memeriksa sekeliling. Dengan observasi sederhana, ia dengan cepat menemukan sebuah papan batu yang terikat dengan uang tembaga. Huawang tertegun melihat tulisan di atas. Papan batu ini seharusnya adalah kitab langit yang disebut oleh Lai Situ. Memandangi tulisan yang kabur dan sulit dipahami itu, dengan cerdik, Huawang segera menganalisisnya. Lai Situ jelas merupakan kitab ini. Lai Situ sama sekali tidak memiliki metode pembuatan pil. Bagaimana Lai Situ bisa dengan mudah meramu pil? Saat Huawang merenung, tiba-tiba ada riak datang dari belakangnya. Suara tajam terdengar bersamaan. Apakah kamu satu kelompok dengan orang yang tadi? Jangan bergerak, aku hanya perlu menggoyang lonceng ini. Ayahku akan kembali. Melihat anak kecil sebesar botol di belakang, Li Huawang juga mengerti segalanya. Goyanglah. Ini juga memberitahu guru tentang ketidakpahamanmu akan hal ini. Kamu terus berbohong padanya. Anak kecil yang terungkap segera terdiam. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tetapi ini bukan salahku. Aku sama sekali tidak mengerti tulisan langit ini. Tapi ayahku memaksa aku untuk mendengarkannya. Sambil berbicara, anak kecil itu terus melayang di atas pundak Li Huawang dan memijatnya. Jadi, kamu tidak takut dia akan mengetahuinya? Anak kecil itu dengan sinis berkata, lagi pula ayahku tidak bisa membaca. Apa yang saya katakan itu benar. Apakah menyebutkan penggunaan daging manusia untuk membuat pil keabadian juga ke mereka untuknya? Iya, aku hanya ingat ini. Jadi aku memberitahunya seolah-olah itu yang tertulis di buku. Tenang saja, ini tidak akan membunuh. Aku juga tidak ingin ayahku mengalami masalah. Saya takut ayah tahu saya tidak berguna dan kemudian tidak menginginkan saya lagi. Lihatlah, saya yang tidak memiliki tangan dan kaki ini sangatlah sulit. Saat anak itu dengan acuh tak acuh menceritakan semuanya, Huawang memegang botol itu dengan satu tangan, lalu menjatuhkannya dengan keras ke tanah. Saat botol itu pecah, sebuah api ungu tiba-tiba menelan anak itu. Resep pil ini memang tidak membunuh manusia. Tapi karena resep pil kamu, kepala botak itu terus-menerus memangsa manusia. Anak itu yang terjebak di pusat api terus-menerus berjuang. Tapi tetap saja tidak ada gunanya. Dan suara lonceng itu juga menarik perhatian Dan Yangsi. Tidak lama kemudian, dia memanggil semua murid ke dalam aula utama. Siapa sebenarnya yang menyusup ke dalam rumahku untuk membuat pil? Masuk diam-diam ke dalam rumahku. Kalian semua tidak akan mengatakan apa-apa, kan? Kalau begitu, aku akan bertanya satu persatu. Melihat ekspresi marah kepala botak itu, semua orang yang hadir merasa takut di dalam hati mereka. Changming Changren, saya sedang membuat pil keabadian. Kalian sedang melakukan apa? Murid yang ditanya menjawab dengan ragu, Guru, kami berdua sesuai perintah Anda menjaga pintu masuk King Feng Guan. Saya dan Changren tidak berani lengah sekejap pun. Pemimpin botak yang tidak menyadari keanehan mendekati Xuan Yuan dan bertanya. Di sampingnya, Huawang juga tahu bahwa dirinya adalah yang berikutnya. Sementara itu, Gou dan di belakangnya terus bergetar, seolah-olah sedang membuat suatu keputusan. Setelah selesai bertanya, pemimpin botak mendekati Huawang. Xuan Yang, giliranmu, setelah mengantarkan bahan dasar obat hari ini, kamu pergi kemana? Li Huawang dengan susah payah menahan ketakutannya dan menjawab dengan tenang. Murid-murid di ruang pengobatan, mempersiapkan bahan pil yang dibutuhkan untuk berikutnya bagi guru. Mendengar kata-kata ini, pemimpin botak bertanya, apakah kalian benar-benar melihat Xuan Yang di ruang bahan? Setelah perkataan itu, seluruh aula menjadi sangat sunyi. Kepala pengemis itu melihat dan tertawa dingin. Siapapun yang bisa membantuku menemukan orang ini, aku tidak hanya bisa mengantarnya pulang, tapi juga bisa memberinya uang saku. Setelah kata-kata itu keluar, Bai Lingsen segera berbicara. Guru, Li Xixiong memang saat itu bersama kami. Aku bisa bersaksi untuk Li Xixiong. Kepala pengemis itu mendengar dan memandang lawan, kamu bisa bersaksi. Lalu orang lain bagaimana? Begitu suara itu selesai, Dok Ek berjalan keluar dari kerumunan. Kakek suci, aku memberitahumu, orang itu Xuan Yang. Dia sama sekali tidak datang ke ruang bahan hari ini. Kata-kata ini segera menarik perhatian 4 orang. Dan kepala pengemis itu berdiri di tempat, merenung. Kakek suci, aku telah membantumu menemukan orang itu. Bisakah kamu mengantarku pulang? Tapi pada detik berikutnya, kepala pengemis itu bahkan menghancurkan kepala anak itu, lalu kentut. Bahan dasar yang digunakan pagi ini diantarkan langsung oleh Xuan Yang. Dia tidak pergi ke ruang bahan. Dari mana kamu mendapatkan bahan dasar itu? Apakah kamu ingin mati? Suara kepala jelek itu membuat Gowa segera berlutut di tanah. Kakek dewa, saya salah. Saya berbohong karena hati saya tertutup oleh lemak babi. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak berani bersuara. Hanya Xuan Yin yang mengeluarkan sedikit suara. Ketika dia baru saja ingin menoleh untuk melihat, sebuah gumpalan darah lengket tiba-tiba menghantam wajahnya. Suara gila kepala jelek itu muncul bersamaan. Ketika Xuan Yang baru saja difitnah. Kamu tertawa, ya? Apakah kamu senang melihat Xuan Yang difitnah? Melihat wajah gila kepala jelek itu, Xuan Yin ketakutan dan jatuh ke tanah sambil terus menjelaskan. Guru, itu bukan saya yang melakukannya. Itu adalah Zheng Kun Xixiong yang memaksa saya melakukannya. Mendengar kata itu, Zheng Kun melompat dan melarikan diri ke belakang. Kepala jelek itu sangat terkejut melihatnya. Tidak menyangka itu akan menjadi kamu, seharusnya aku sudah menyadarinya lebih awal. Satu-satunya orang yang bisa memecahkan pembatas di rumahku adalah kamu. Sambil berbicara, kepala kutu memasukkan tangan ke dalam jubahnya dan mengeluarkan sebuah koin tembaga. Tapi kamu pikir, aku akan merasa tenang jika kamu sembarangan masuk dan keluar dari rumahku. Setelah mengucapkan itu, dia menjatuhkan koin tembaga tinggi-tinggi. Kemudian dengan kaki besarnya yang berukuran 36, dia menginjaknya dengan keras hingga hancur. Sementara itu, di dahi Zheng Kun juga muncul sebuah koin tembaga. Dengan hancurnya koin tembaga itu, anggota tubuhnya juga mulai patah satu persatu. Dengan suara plak, Zheng Kun jatuh ke tanah seperti anjing mati. Guru, aku salah, dia merangkak seperti kepala kutu.
Saat Zheng The Man mengejar kami dulu, dua saudaraku mempertaruhkan nyawa mereka agar kami bisa selamat. Mendengar tangisan Zheng Kun, kepalaku tuh tidak menganggapnya serius. Anak, apa yang kamu pikirkan? Tuan Dao, saya sangat memahami ini. Guru, saya sekarang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Tolong beri saya satu kesempatan, tidak peduli seberapa keras Zheng Kun memohon. Menjawabnya adalah kaki besar si kepala botak. Kamu dan dua adikmu yang sama. Semuanya adalah serigala yang tidak dapat dibesarkan dengan baik. Begitu dia selesai berbicara, dia mengakhiri kehidupan Zheng Kun. Setelah pelaku asli diadili, Li Huawang dibawa oleh si kepala raja ke aula untuk menjadi murid. Setelah dia bersujud 9 kali, si kepala raja dengan tenang mengumumkan. Di hadapan guru agung, dia telah menyelesaikan persembahan dupa. Mulai hari ini, kamu adalah murid tertutup dari Tuan Dao ini. Begitu kata-katanya selesai, murid-murid terdaftar di bawahnya langsung memberikan ucapan selamat. Melihat bahwa semuanya sudah ditetapkan, si kepala raja kemudian bersuara membubarkan kerumunan, sambil memerintahkan Li Huawang untuk mengikutinya. Dan Huawang juga mengerti maksud orang itu. Tidak lama kemudian mereka tiba di tempat tinggal si kepala raja. Xuan Yang, saya ingat kamu bisa membaca, bukan? Huawang mengangguk pelan sebagai jawaban. Kepala botak mendengar itu mengangkat tangan dan mengeluarkan sebuah teknik. Bisa membaca sudah cukup. Teknik berwarna hijau gelap perlahan membuka koin tembaga di atas batu. Kalau begitu, ayo lihat yang ada di buku surga ini. Apakah kamu mengerti? Huawang melangkah perlahan untuk memeriksa. Teknik untuk menjadi abadi sebelumnya semua hanya dibuat-buat oleh kepala botol itu. Misalkan saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan, takutnya akan langsung terungkap, daripada seperti itu. Lebih baik saya yang menggulingkannya semua. Begitu memikirkan ini, Huawang mulai menjawab. Murid sudah memahaminya. Tetapi mengapa di buku surga ini tidak ada yang kamu ajarkan saya sebelumnya tentang memperlancar darah? Unsur pil. Resep pil. Mendengar ini, kepala botak tampak bingung. Tian Diao adalah sekumpulan teknik internal. Di atas tertulis harus sebelum tahun lama pergi. Sebelum tahun baru datang. Menggabungkan beberapa jenis pil luar untuk dikonsumsi dan berlatih. Hanya dengan cara ini bisa memasukkan jalan surga ke dalam energi dunia dan mendapat keabadian. Begitu mendengar ini, kepala botak segera maju dan mendorong Huawang. Apakah teknik ini juga perlu dipadukan dengan pil luar? Segera, Huawang mulai menjelaskan jenis-jenis pil. Di antaranya adalah 2 liang merkuri, 1 liang 2 kian arsenik. Juga ada untuk Yu Laoye untuk mengolah jiwanya. Setelah mengatakan itu, Huawang berpura-pura bertanya apa itu bubuk obat Yu Laoye. Namun saat ini, kepala botak sudah berubah suasananya. Tak heran Pinta mengatakan bahwa buku langit ini bisa berubah. Dia sama sekali tidak bisa menghafalnya. Tak heran Dao Ye ini sudah lama tidak bisa menjadi immortal. Berani-beraninya kau menipu Tuan Dao. Memang pantas mati. Kepala botak berkata demikian dan menghantam tanah di samping. Energi yang kuat menghancurkan tanah. Kemudian ia berpaling lagi ke Huawang. Nak, gadis kecil itu bisa menipuku. Jangan-jangan kamu juga menipuku. Huawang mendengar itu mengangkat tangan menolak. Guru, ini adalah jalur untuk menjadi immortal. Bagaimana saya bisa menipumu? Saya juga ingin berlatih untuk menjadi dewa. Setelah mendengar itu, si gundul berubah menjadi seorang penyihir yang terus mengamati. Kedua orang itu tetap diam. Gaya gambar yang aneh membuat Xiao Han tertawa terbahak-bahak. Mereka mengamati seperti itu selama 2,5 menit. Si gundul tertawa besar dan berkata, baik, kamu harus memberitahuku tentang teknik ini terlebih dahulu. Setelah kita berdua, guru dan murid, menguasainya, kita akan membuat pil gigi. Kali ini, kita berdua, guru dan murid, akan menjadi dewa bersama. Dalam perjalanan turun gunung, Huawang menghela napas lega. Untung saya telah membaca banyak novel. Jika tidak, teknik yang saya buat hari ini pasti akan terlihat salah oleh si gundul. Saat Huawang berbicara pada dirinya sendiri. Di bawah gunung, orang-orang sudah berkumpul dengan Bai Ling Miao sebagai pemimpin, memegang obor dan menunggu di tempat. Melihat sepasang mata yang penuh kekhawatiran, Huawang menghembuskan napas berat. Tenanglah, karena saya sudah kembali dengan selamat. Janji saya kepada kalian untuk melarikan diri sebelumnya tentu akan saya tepati. Kalian akan segera bisa pulang. Mendengar perkataan ini, semua orang segera berlutut dan berteriak. Kakak Li, kamu adalah orang tua baru kami. Apa maksudnya ini? Jika bukan karena bantuan kalian di Hall Zhengyi hari ini, aku sudah selesai. Apakah saya masih harus berlutut kepada kalian? Rasa terima kasih kepada orang-orang dari dunia yang berbeda ini. Huawang tidak bisa tidak mengagumi bahwa dia bisa menjadi teman dengan kelompok orang aneh ini. Dengan pemikiran ini, Huawang mulai memberi perintah. Semua, ada satu hal lagi yang mohon bantuannya. Ini juga berkaitan dengan apakah kita bisa melarikan diri dari King Feng Temple. Apakah kalian tahu cerita atau rumor lain? Seperti legenda tentang Yu Laoye ini. Bai Ling Miao perlahan-lahan mengungkapkan jawabannya. Selain Yu Laoye, kakek pernah bercerita tentang sesuatu yang aneh. Benda itu disebut Dai Lao Lao. Dengan penjelasan Bai Ling Miao, Huawang tidak bisa tidak mengkritik. Nenek besar ini sepertinya tidak ada yang istimewa ya. Mengenai ucapan yang tidak sopan ini, Bai Ling segera membuat isyarat agar diam. Kakak Li, tolong bicara pelan, hati-hati nenek besar mendengar. Makhluk telinga panjang, ini sangat aneh. Ada yang bilang itu mirip. Penampilannya di depan semua orang berbeda-beda. Ada yang bilang dia mirip makhluk telinga panjang. Ada juga yang mengatakan bahwa dia mirip dengan orang tua yang sudah meninggal. Dan jika kamu sering menyebut nenek besar, dia akan datang mencarimu, jika dia menemukanmu. Maka kalian akan sama-sama menjadi nenek besar. Sambil berbicara, penampilan Bai Ling berubah menjadi konten dewasa. Seiring dengan perubahan pemandangan ilusi di depan mata, Huawang terkejut selama 2,5 detik. Bagaimana, Kakak Li, apakah informasi tentang nenek besar ini baik? Huawang yang terkejut menghela napas.
Apakah hanya dengan berada di sekitar nenek besar sebentar saja akan berubah menjadi nenek besar? Dunia ini benar-benar aneh. Saya akan pergi terlebih dahulu. Sambil berpikir, Huawang mengangguk dan berkata, informasi tentang nenek besar sangat berguna, ada yang lain. Kemudian semua orang mulai menceritakan kisah yang mereka ketahui satu persatu. Salah satu murid yang bernama Zhao Wu mengusulkan, sahabat senior. Saya tahu tentang ikan pengpo, yang pernah disebutkan oleh orang tua di rumah. Ikan pengpo ini tidak hanya terlihat aneh. Ikan ini hanya muncul saat banjir besar terjadi. Huawang mengangguk. Tak lama kemudian, seorang raksasa setinggi 2,5 meter muncul. Orang itu bernama Bodoh, sahabat senior, saya juga tahu satu. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Huawang langsung melambaikan tangan dan berkata, sudahlah, ini sudah cukup untuk saat ini. Saya pergi dulu. Kalian tunggu dengan tenang untuk berita, keesokan paginya. Huawang menjelaskan bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk latihan di aula besar. Ambil 2 jantung nenek besar, ekstrak esensinya, guru. Apa itu nenek besar? Jangan khawatir tentang yang itu. Terus bacakan untukku. Selanjutnya adalah ikan gompoiyu. Ambil insangnya dan rendam dengan 2 liang arsenik. Sementara Huawang terus bercerita. Kepala pengidap kudis juga terpancing, arsenik cenderung dingin. Harus ada pengimbangan antara ikan gompoiyu yang panas ini. Sungguh ajaib, ternyata kitab langit menggunakan nenek besar untuk meramu pil. Tidak mungkin salah lagi. Jika manusia dapat masuk ke dalam pil, kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Sambil berbicara, kepala pengidap kudis perlahan menggerakkan lonceng di tangannya. Suara nyaring berbunyi, ding. Lonceng mengeluarkan suara yang mengerikan. Suara jahat ini membuat Huawang sakit kepala. Apa yang sedang terjadi? Apakah rencanaku telah ditemukan oleh kepala pengidap kudis? Di mana sebenarnya terjadi kesalahan? Detik berikutnya, teks di buku langit muncul dengan kilauan cahaya. Mereka berputar di atas aula besar. Mengkristal menjadi sosok gaib yang aneh. Bayangan ini adalah Tuan Yu. Kepala botak itu mengambil tanah dengan sekuatnya dan mengunyahnya. Kemudian ia berbicara dengan Tuan Yu dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Yu Laoye juga menjawab dengan bahasa burung. Gurumu menganggap remeh. Gurumu kemudian pergi ke istana. Namun, ini tidak menyulitkan kepala botak, yang kemudian berkata kepada Huawang. Menjaga jalan. Persiapkan untuk berkata kepada Huawang, kepala botak melihat situasi dan berkata kepada Huawang. Meskipun barang di timbangan itu sulit untuk diatur, tapi ini juga tidak akan menyulitkan guruku. Asalkan tahu di mana barangnya. Aku bisa merebutnya. Huawang menjawab dengan bingung. Apa mungkin kedua barang itu bisa membantuku membuat pil? Sekarang aku memberimu tes secara gratis. Jika tidak merebut, apakah orang lain akan memberimu secara gratis? Tadi aku memanggilnya dengan lonceng, dia disebut Tuan Yu. Dia memiliki banyak kegunaan, mencari barang hanya salah satunya. Dang. Saat itu, aku juga harus berusaha keras untuk mendapatkan lonceng ini. Dang. Ketika saya berumur 5 tahun, seorang pengemis yang lebih tua dari saya merampas bunyi roti basi dari tangan saya. Saya pun memahami sebuah pelajaran. Kita tidak punya orang lain. Hanya dengan merampas kita bisa memiliki. Di masa muda, saya merampas hujan di timur laut, merampas kuda, merampas perak. Kemudian saya merampas teknik, merebut senjata ajaib dan murid. Seluruh kuil King Feng ini adalah hasil rampasan saya. Apakah kamu lihat, patung guru tua itu mengatakan sesuatu? Nak, ketika orang dewasa berbicara, kamu harus mendengarkan. Saya memberitahumu ini karena saya menganggapmu sebagai orang yang dekat. Huawang mengangkat kepala dan bertanya kembali. Guru, bagaimana jika tidak bisa merampas? Kata-kata ini membuat kepala pengemis marah. Sungguh tidak ada harapan. Kemudian dia mengayunkan tinjunya. Dengan kepalamu yang bisa membaca, bagaimana bisa kamu berpikir sempit? Jika tidak bisa merampas darimu, bukankah kamu harus mencari cara? Jika satu orang tidak bisa merampas, maka 2 orang bisa bekerja sama. Kerjasama tidak berhasil, jadi kita gunakan teknologi dan langkah keras. Memusingkan orang itu kan bisa, Huawang mengangguk dengan hormat. Memang guru sangat bijak. Kepala botak itu masih bercakap sendiri, mengatakan bahwa saya tidak bisa membaca. Mengatakan bahwa saya tidak berbakat. Mengatakan bahwa saya tidak mengikuti jalan yang benar. Tanpa hati yang benar, setelah saya menjadi seorang dewa, saya akan membuka kelopak mata orang-orang itu agar mereka melihat siapa yang sebenarnya tidak berbakat dan tidak memiliki hati yang benar. Dalam hari-hari berikutnya, Huawang mengikuti si botak untuk makan dan tinggal bersama. Dalam waktu ini, dia terus menyempurnakan buku surga, membuat seluruh cara untuk menjadi dewa semakin meyakinkan. Juga terus mencari bahan obat untuk dewa. Tidak lama kemudian, semua bahan telah dikumpulkan. Guru, apakah kita akan mulai membakar dan meramu obat sekarang? Ketika Huawang berpikir orang itu tidak sabar untuk mencoba, kepala botak itu kemudian memerintahkan, masih ada waktu sebelum tahun baru. Mari kita makan malam tahun baru terlebih dahulu, lalu gambar beralih. Kepala botak memanggil murid-muridnya untuk menyiapkan mangkuk dan sendok. Bahkan murid yang sudah meninggal pun mendapatkan bagian. Di tempat duduk utama, kepala anak itu tersenyum dan menyapa. Kepala anak itu tersenyum di tempat utama, karena ini adalah tahun baru. Setelah berkata demikian, dia langsung menggigit dan mengunyah dumpling. Dumpling dengan isi lemak babi dan daun bawang. Aromanya benar-benar harum, kalian semua terdiam ngapain? Kalian juga makan, para murid mengangkat piring dengan bingung. Kamu sudah masuk ke dunia apa? Kalian telah bertemu dengan yang baik apa? Kalian telah bertemu dengan waktu yang baik, tetapi bahkan anak-anak yang tumbuh besar seperti ini. Tetapi bahkan dumpling pun seperti apa? Suatu tahun saat perayaan tahun baru, saya berjalan menuju aroma masakan rumah tetangga. Setelah anak perempuan di rumah itu melihat saya, dia memohon kepada ayahnya untuk membiarkan saya masuk dan makan. Setelah saya masuk, saya baru tahu bahwa dumpling ternyata bentuknya seperti ini. Saat itu, dumpling yang dibuat di rumahnya juga berisi lemak babi dan daun bawang.
Sangat harum. Huawang makan sambil mengingat kembali masa-masa indah yang pernah ada. Dulu saat tahun baru, keluarga mereka berkumpul dengan meriah. Dan Yang Na di sampingnya, orang tuanya yang peduli padanya. Tapi bagaimana mungkin dunia di sana bisa menjadi ilusi? Sambil makan, kepala botak itu mendekat dan menepuk bahunya. Nak, saat menangis, makanlah pelan-pelan, nanti tersedak. Setelah tersadar, Li Huang baru menyadari bahwa dia benar-benar menangis. Sementara kepala botak itu mengeluarkan sekumpulan barang dan berkata, jika tidak bisa makan, jangan meniru Suan Yang. Ini adalah amplop merah untuk kalian. Ingat, letakkan di bawah bantal. Para murid menerima amplop merah dan mengucapkan terima kasih. Selamat tahun baru, Sifu, selamat tahun baru untuk semua. Masih ada murid-murid saya yang telah meninggal. Kalian semua akan memilikinya, setelah ini selesai. Kepala botak itu mendekati Li Huawang. Nak, kamu tidak perlu mendapatkan amplop merah. Kita akan menjadi dewa bersama. Dari sekarang dunia dan langit akan hidup seumur.